Gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak sih Indonesia bentar lagi akan menjadi pusat finansial dunia internasional. Kita bakal jadi the next Singapura. Kita bakal jadi the next Swiss. Sampai negara yang hobinya mencuri sumber daya dari negara-negara lain ya sekarang ketakutan. Dulu mereka bisa tuh ngadalin negara-negara kecil, negara-negara yang berkembang, negara-negara yang bodoh. Sekarang wah makin berat guys. Kenapa? Karena Indonesia bakal membangun pusat finansial internasional. Dan ini bisa narik duit ratusan bahkan ribuan triliun guys. So kalau penasaran negara apa sih yang sampai kocar kacir ketakutan dan sekarang berlomba-lomba buat jilatin pantatnya Indonesia? Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, lagi-lagi ya ramalan BNX itu menjadi kenyataan. Dan ini betul-betul menyedihkan. Kenapa? Karena gue udah wanti-wanti, gue udah kasih warning. Lu siap gak sih kita bakal dibombardir nih sama negara-negara asing? Khususnya dari negara satu ini nih, yang udah lama jadi biang kerok, duri dalam daging nih. Hobinya apa? Bodoh-bodohin pemerintah Indonesia. Nah teman-teman tahu gak sih, dari awal tahun ya, 2026 bulan Januari, kurs rupiah terhadap Singapura dollar itu selalu range-nya itu sekitar 13.100, 13.200, 13.300, 13.100 lagi, 13.200 lagi. Pokoknya range-nya di situ-situ doang lah. Jadi intinya rupiah itu cuma sekitar 13.200, 13.300 terhadap Singapura dollar. Berbulan-bulan gitu terus. Sampai kemudian ya di bulan April gue satu-satunya orang yang bilang bahwa lu harus bersiap. Singapura akan menyerang Indonesia. Mereka akan lakukan segala cara untuk menghancurkan rupiah, memanipulasi mata uang supaya rupiah makin hancur lebur. Bukan terhadap US dollar, tapi terhadap Singapura dollar. Dan pemerintah bentar lagi bakal dikerjain ya. Jadi ada koordinasi yang terstruktur antara pejabat-pejabat setan di Singapura dengan di Indonesia. Dan lu bakal saksikan di bulan Mei rupiah itu akan dihancurkan nilai tukarnya terhadap bukan US dollar, tapi terhadap Singapura dollar. Nilai tukar Singapura hari ini mungkin di 13.500 kah? 13.600. Nilai tukar lu bakal makin powerful terhadap rupiah. Di bulan Mei, rupiah itu akan dihancurkan. Di bulan Mei, rupiah itu akan dihancurkan. Di bulan Mei, rupiah itu akan dihancurkan. So di situ lu udah bisa lihat ya guys, secara presisi gue bilang, lu hati-hati ya Januari, Februari, Maret, April kita hai nih. Banyak orang yang nggak percaya pas gue bikin video itu guys. Soalnya apa? Bahkan rupiah itu nilainya terus menguat terhadap Singapura dollar dan stabil lah ratingnya di situ. Tapi tiba-tiba gue bilang siap-siap, mulai bulan Mei dan seterusnya rupiah akan secara sistematis dihancurkan. Bukan oleh dolar Amerika, tapi terhadap Singapura dollar. Jadi setelah video itu kita rilis guys, presisi nih terbukti di bulan Mei, tanggal 29 Mei 2026, nilai tukar rupiah resmi berada di titik terlemah, dibombardir oleh Singapura sampai kita hancur ke angka 14.000 rupiah. Gila nggak? $1 tadinya 13.000 dalam sekejap guys ke 14.000 di bulan Mei guys. Pertanyaannya guys, dari mana ya BNX bisa tahu secara presisi loh ramalan gue selalu terbukti benar? Kenapa? Lu pernah bertanya-tanya nggak sih? Apa iya gara-gara makanan bergizi gratis? Apa iya gara-gara si Wowo pidato lagi? Atau jangan-jangan gara-gara ada artis Indonesia yang pergi liburan ke Gunung Kawi guys? Akibatnya hancur lebur nih rupiah. Sebetulnya kan nggak logis, tapi ya udah rakyat Indonesia percaya tuh sama hoax yang kayak begitu. Karena intinya itu semua terjadi bukan gara-gara MBG, bukan gara-gara Prabowo hobi jalan-jalan ke luar negeri, bukan gara-gara ada artis mungkin lagi sembah sujud di Gunung Kawi, enggak ada hubungan guys. Tapi kenapa ya guys, negara nih yang luas wilayahnya, ya cuman beda tipis sama DKI Jakarta, kok bisa-bisanya menjajah Indonesia ya? Ya lu bayangin aja, Indonesia itu punya 17.000 pulau. Luas wilayah kita itu 5 juta kilometer persegi. Singapura itu guys cuma 700-an kilometer persegi. Seupil. Kok bisa-bisanya dia kontrol negara kita ya? Kenapa bisa ngontrol? Ya jujur aja guys, lu curiga gak sih lihat data kayak begini nih? Lu lihat deh di layar kaca. Singapura itu merupakan investor terbesar di Indonesia. Kita berulang kali dikasih makan, dikasih propaganda. Kalau kita harusnya baik nih sama Singapura. Karena Singapura bukan cuma jadi investor terbesar loh di negara kita ini. Dia juga menjadi pemberi utang terbesar bagi negara kita. Harusnya kita menghamba dong sama mereka. Harusnya kita jilat-jilat kakinya Singapura dong hari ini. Jijik gak lu dengarnya? Karena kalau lihat data, 5 investor terbesar di Indonesia nih, peringkat paling bawah itu Jepang guys. Nilainya $1 billion. Kuartal 1 2025. Peringkat 4 ada Amerika Serikat, $1,3 billion. Peringkat 3 Cina guys, $2,2 billion.
Peringkat 2 ada Hong Kong 2,7 billion dollar. Peringkat 1 ada Singapura 4,6 billion dollar. Itu setara 83 triliun. Gila 83 triliun. Dia adalah investor asing terbesar di Indonesia. Hebat ya? Berarti lu harusnya jilat kakinya Singapura dong hari ini ya. Lu pijitin tuh dia, lu sayang-sayang tuh. Lu sambut dia kayak raja ya. Atau lu harusnya curiga. Kok bisa-bisanya negara sekecil itu investasinya ke Indonesia mengalahkan Cina. Cina negaranya digabung sama Amerika Serikat aja kalah bro investasinya dibandingkan Singapura. Logis gak menurut lu? Masuk akal gak sih? Kok bisa-bisanya negara sekecil itu menang? Taruh duit lebih banyak ke Indonesia dibandingkan investor Amerika, dibandingkan investor Jepang, dibandingkan investor Cina. Kan aneh gak sih? Jangan-jangan bukan duit mereka loh. Itu bukan duit Singapura ya. Jangan-jangan duit lu tuh. Tapi lu gak sadar, lu lagi dikadalin, lu lagi dirampok. Ya jujur aja, bukan cuma mereka invest, mereka juga ternyata ngutangin kita. Yang paling besar di dunia ini guys. Lu lihat 5 negara pemberi utang ke Republik Indonesia. Paling besar siapa? Bukan Amerika. Amerika itu cuma peringkat 2 guys. Dari sisi ngasih utang ke Indonesia. Peringkat 2 cuma 27 miliar dolar. Mungkin lu mau jawab siapa? Cina. Cina cuma peringkat 3 guys. Cuma 25 miliar dolar. Siapa lagi lu mau jawab? Jepang. Jepang itu cuma 20 miliar dolar bro. Hong Kong udahlah kalah bro. Intinya siapa? Pemberi utang terbesar ke Republik kita adalah negara Singapura. Dia ngutangin kita sampai 52 miliar dolar guys. Nilainya hampir 1000 triliun. Gila guys. Negara sekecil itu bisa ngutangin 1000 triliun. Oh berarti negara Singapura isinya orang yang kaya raya. Orangnya pinter-pinter, brilian. Buktinya mereka bisa ngasih duit ke Indonesia. Ngutang nih ribuan triliun. Negara lain aja kagak mau ngutangin Indonesia. Cina aja lewat. Amerika aja lewat. Goblok lu mikir. Mungkin gak sih negara sekecil itu punya duit sebanyak itu buat ngutangin negara lu ini? Jangan-jangan sekali lagi. Itu bukan duit mereka. Duit siapa dong? Jangan-jangan duit lu sendiri. Cuman lu kagak sadar bertahun-tahun lu dirampok, dibodoh-bodohin. Ngeri ya? Karena kalau lu pikir dengan akal sehat kayak gak logis. Investasi Amerika Serikat, investasi Cina, di-combine sekalipun masih lebih gede Singapura. Nggak masuk akal. Lu belajar S3 pun di planet Mars nggak masuk akal. Nggak masuk akal bro. Bisa-bisanya negara Cina sama Amerika Serikat kok bisa kalah sama negara Singapura, kan nggak logis lah. Jujur lah. Ada apa sih sebetulnya? Situasi apa ini? Kita negara apa ini sebenarnya? Kok bisa-bisanya ada negara kerdil di sebelah kita memperbudak kita guys. Dengan angka-angka yang tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal kita ngutang ribuan triliun ke Singapura. Duit siapa itu? Apa iya segitu banyak konglomerat di Singapura? Bisnis apa dia? Batu bara? Nggak ada. Palm oil, sawit punya mereka? Nggak mungkin bro. Properti, aduh siapa yang beli? Jangan-jangan orang Indonesia juga. Pikir coba lu. Makanya lu harus curiga. Kenapa Singapura itu menyerang kita? Kenapa Singapura membombardir Indonesia? Sebetulnya guys, ini gue mau jujur buka-bukaan nih sama lu. Sebetulnya ada 4 alasan loh. Kenapa Singapura wajib menghancurkan, menyerang, membombardir Indonesia. So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini karena kita akan bahas semuanya sampai akhir guys. Alasan pertama udah jelas lah. Karena Indonesia mau ekspor satu pintu. Lu tahu lah apa yang terjadi di bulan Mei. Si Prabowo itu di tanggal 20 Mei apa? Dia bikin pidato. Pidatonya apa? Pidatonya si Prabowo ini, Presiden Indonesia, untuk pertama kalinya berani melawan kantong duitnya Singapura. Dari mana? Kebocoran ekspor impor. Karena suka gak suka, praktek kecurangan itu sering terjadi. Dan sekarang mau ditutup. Praktek apa? Under invoicing, under accounting, transfer pricing. Sampai bawa kabur nih devisa kita, devisa hasil ekspor dibawa kabur. Ke negara apa? Ke Kutub Utara? Kagak bro. Mau dipakai apa sama beruang kutub? Ya pasti ke negara yang ngasih kita utang seolah-olah itu duit mereka. Padahal itu duit lu. Dan jujur aja nih, semua orang pun tahu. Kalau kita bisa bikin ekspor satu pintu ini, negara bisa dapat duit 2000 triliun loh. Duit yang selama ini kabur ke Singapura. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kok bisa-bisanya duit kabur ke Singapura? Ya lu pikir lah, emang lu kira Singapura ngutangin kita ribuan triliun, duit siapa? Duit bapak lu? Bukan lah. Jangan-jangan duit dari kakek lu. Bertahun-tahun rakyat Indonesia, dari bapaknya kakek lu sekalipun, hidup tinggal macul-macul jadi petani sawit, duitnya kemana? Ke negara kita? Enggak. Ke Singapura. So ketika kita bikin ekspor satu pintu di bulan Mei, diumumkan sama Presiden Prabowo, apa yang terjadi? Collapse saham-saham perusahaan yang ada di Singapura. Lu lihat tuh First Resources di bulan Mei, sahamnya anjlok 28%. Ada lagi nih MP Evans, ini perusahaan sawit juga, sahamnya anjlok 24%. Terus Golden Agri, begitu ekspor satu pintu diumumkan di bulan Mei, sahamnya anjlok 18%. iPlantation sahamnya anjlok 21%.
Itu udah kurang apa lagi guys nih faktanya. Bahwa bapak lu macul-macul, kakek lu macul-macul yang menikmati duitnya, pajaknya, uang pembangunannya bukan buat memperbagus Kalimantan. Bukan bikin jalan tol antar provinsi di Sulawesi, bikin kereta yang menyambungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur, enggak. Duitnya bikin apa? Gedung tinggi di Singapura, bandara mewah di Changi, kemewahan semua yang ada di Singapura. Lu gak curiga duitnya dari mana? Bodoh banget lu. Tapi sekarang gue buka fakta nih sama lu. Karena faktanya mayoritas perusahaan yang ada di Bursa Efeknya Singapura sekalipun, pendapatannya dari mana? Bukan dari Singapura, dari Indonesia bro. Buka mata lu lah. Lu lihat tuh First Resources. Faktanya, lu lihat laporan keuangan dia. Apa dia bilang? Dia yang ngakuin loh. 66% penghasilan dia itu dari Indonesia. Karena di tahun 2025, berdasarkan laporan keuangannya, fakta nih, dia itu punya penghasilan 1,6 miliar dolar. Dari 1,6 miliar dolar yang berasal dari Singapura sendiri itu cuma 400 juta dolar. Penghasilan terbesar dia dari mana bro? Dari Malaysia. Kecil bro. Penghasilan dari Malaysia cuma 13 juta dolar. Lu lihat aja dong laporan keuangan. Di tahun 2025 dia mengakui dia punya penghasilan 1,6 miliar dolar. Dari 1,6 miliar dolar itu ternyata 1,1 miliarnya sendiri dari Indonesia. Dari Republik lu. Hari ini lu komplain orang hutan banyak mati di Kalimantan. Terus lu nyalain Indonesia. Tidak betul. Disuruh demo. LSM peliharaan asing. Wah Indonesia menghancurkan nih. Hei bodoh. Yang bakar hutan siapa? Perusahaan Malaysia. Perusahaan Singapura. Fakta bro. Come on lah lu gak usah stupid amat. Jangan-jangan lu pura-pura goblok lagi LSM ini. MPF Funds guys. Ini sahamnya ada di Bursa Efek Singapura juga. Lu bisa lihat tahun 2025 dia punya penghasilan berapa? 370 juta dolar 900 ribu. Itu total penghasilan grup dia. Yang dari Indonesia berapa? Yang dari Indonesia 370 juta dolar 800 ribu. Gila nggak? Artinya 99% ini perusahaan Singapura. Duitnya dari mana? Dari Indonesia bro. Yang dari Singapura seupil. Yang dari Malaysia seupil bro. Duit lu tuh. Bukan duit lu doang sih. Duit bapak lu. Duit kakek lu pun dari berapa generasi ke atas ternyata di-download bro ke Singapura. Berhenti sampai di situ tidak. Lu lihat nih iPlantation ada lagi nih. Total penghasilan dia 372 juta dolar guys. Yang dari Malaysia berapa sih? Cuman 2 juta dolar. Yang dari Indonesia 369 juta dolar. Artinya apa? Perusahaan iPlantation 99% dia punya cuan ya dari Indonesia, dari negara lu. Memperkaya Singapura, bikin MRT bagus, gedung mewah. Wah enak banget jadi rakyat Singapura ya. Rakyat Indonesia apa tinggal di Goa bro? Stunting, iya. Makan 3 kali sehari, boro-boro. Minum susu aja gak pernah. Sedih. Terus apa lagi guys? Udahlah, masih banyak lagi guys perusahaan Singapura yang sebetulnya kalau lu buka di dalamnya, lu cek, lu black tuh perutnya isinya apa? Duit orang Indonesia semua. Kalau kita bahas lagi, habis waktu gua, makin sakit hati lu semua. Tapi udahlah faktanya, sekarang kita berani melawan Singapura. Itu baru yang pertama loh guys. Duit ribuan triliun kita. Yang kedua apa yang bikin Singapura kepanasan? Indonesia mau bikin Patriot Bond. Indonesia mau keluarin surat utang sendiri. Surat utang yang gak terbuka bagi publik. Jadi orang biasa kayak lu sama gua gak bisa. Ini dikhususkan buat big fund. Dikhususkan buat investor besar dari luar negeri. Dalam negeri juga ada. Tapi ini spesifik karena tenornya juga cuma 5 tahun sama 7 tahun. Yang unik apa? Dia punya bunga imbal hasil yieldnya itu 2%. Kecil dong, gak menarik dong. Mungkin. Tapi ada satu yang seksi dari Patriot Bond yang satu ini guys. Apa? Yang pertama, legalitas transaksi lu dijamin guys. Artinya pembelian bond ini dinyatakan sebagai transaksi yang sah. Jadi dana yang dipakai diakui sebagai dana yang legal. Duitnya legal. Yang kedua, lu dapat imunitas hukum, kekebalan hukum. Negara menjamin tuh duit yang lu taro itu dilindungi. Dari penuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk pidana perpajakan dan gugatan perdata. Nah yang ketiga apa? Kerahasiaan data lu dijamin bro. Artinya data, informasi, transaksi yang ada gak boleh digunakan. Gak bisa dipakai buat kepentingan pajak maupun kepentingan pembuktian di pengadilan. Karena apa? Data lu harus rahasia. Ini penting banget dan ini justru yang paling penting. Nah yang keempat, dana yang lu tempatkan itu berlaku di pasar primer. Artinya ya lu bisa perdagangkan, lu bisa catat ini sebagai aset lu. Yang kelima, ini liquid guys. Jadi investor itu punya keleluasan, lu punya kebebasan lah buat pindah tangan, buat jual, buat menjaminkan surat utang khusus yang lu punya itu. Dan enaknya yang keenam ini guys, cakupan investor itu diperluas. Jadi kalau lu wajib pajak yang udah pernah ikut tax amnesty kemarin atau pengakuan sukarela PPS, lu sekarang udah bisa ikut lagi. Jadi ada begitu banyak keuntungan kalau lu beli Patriot Bond ini. Dan tentunya dengan segala kelebihan dan keuntungan itu apa yang terjadi?
Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share loh dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Dan tentunya dengan segala kelebihan dan keuntungan itu apa yang terjadi? Apakah rakyat Indonesia jadi happy? Apakah banyak orang jadi senang? Karena artinya kita bisa narik banyak dana dari luar negeri masuk ke Indonesia. Tidak, yang ada apa? Malah banyak keluar propaganda palsu dan hoax guys. Katanya Indonesia bakal bubar, ujung-ujungnya Indonesia jadi tempat pencucian uang. Nanti gimana kalau ada bupati punya duit 1 triliun? Bisa bersih dong duit dia kalau ditaruh dicuci di sini, duit hasil korupsi. Goblok. Kita bicara ini bukan duit bupati ngono, bukan duit 1 triliun 3 triliun, kagak itu 2 trece. Kita lagi ngomong duit ribuan triliun. Yang dari mana nih? Dari pangeran berlian di Zimbabwe, dari pengusaha di Jepang, dari investor di Kazakhstan. Ini bukan duit 1-2 triliun kepala dinas, bukan. Aduh, kita ngobrolin duit ribuan triliun nih. Ini sangat-sangat penting guys. Kenapa? Karena kalau lihat dari kemarin banyak hoax yang bilang, wah Indonesia kasihan nih jadi tempat money laundry. Lu pikir Singapura duitnya dari mana? Dari sorga itu semua. Kagak, duit hasil rampokan semua. Lu pikir Swiss duitnya dari mana guys? Mereka bisa jadi pusat bank internasional. Duit rampokan dari orang-orang pembantu Nazi guys. Lu bayangkan apakah orang protes itu? Kagak, karena semua beramai-ramai. Cuci duitnya di Swiss. Gak usah pura-pura suci, semua orang pun tahu. Swiss adalah tempat cuci duit, mafia apa? Genosida, perang, jenderal-jenderal perang di Afrika, penjualan berlian-berlian berdarah, penjahat-penjahat perang, cuci duit di mana? Swiss bro. Terus lu kira Singapura duit bisa ribuan triliun dari mana? Dari sorga. Karena rajin berdoa kali di pinggir pantai terus duit turun dari langit. Lu pikir dari mana? Jualan sawit gak punya mereka, jualan batu bara gak ada, terus dari mana? Coba lu pikir lah. Ya semua orang pun tahu, temen gue banyak di Singapura dan semua orang udah bukan rahasia lagi. Singapura adalah surganya cuci duit. Lu lihatlah kemarin di BBC ke Gap, orang cuci uang sampai berapa? 33 triliun bro, ini cuma satu kasus. Lu bayangin kalau ada 10 kasus berarti 330 triliun. Kalau ada 100 kasus itu udah 3.000 triliun loh. Dan ini udah dijalankan selama bertahun-tahun pencucian uang di Singapura. Lu gak usah kaget. Faktanya guys, di tahun 2020 sampai tahun 2022 bukan cuma 1.000 kasus money laundering. Itu mah receh banget buat negara surga kayak Singapura. No, ada 19.000 kasus cuci duit money laundering. 19.000, gila gak bro? Di mana cuci duitnya di Zimbabwe? Enggak, di Singapura. 19.000 kasus. Mayoritas dari mana? Dari Indonesia bro. Bahkan di tahun 2007 itu aja udah ada riset guys. Ada 18.000 manusia Indonesia hidup seperti sultan di Singapura. Kaya raya. Bawa duit berapa? 87 miliar dolar. Lebih gede dibanding APBN Indonesia guys di tahun itu. Ngeri gak lu? Lebih gede, kalah negara kita, dirampok. Rampoknya hidup bergelimang harta di Singapura. Duit siapa itu? Duit Singapura. Kagak lah bro. Kita tentunya wajar dong kalau mau duit kita balik. Ribuan triliun bertahun-tahun dirampok. Duit rakyat Indonesia dirampok, tinggal di sana mereka bergelimang harta. Lu marah gak sih denger ya guys? Kesel gak lu? Dan selama bertahun-tahun gak ada yang punya nyali nih buat bawa kasus ini. Gak ada yang punya nyali buat lawan Singapura. Mereka melindungi rampok. Hari ini duit itu bahkan diperkirakan udah tumbuh naik terus. Udah ada ratusan miliar dolar. Lebih dari 40.000 manusia Indonesia yang tinggal di sana. Dan apakah Singapura nangkep mereka? Mana lembaga FATF itu? Ditangkepin gak orang ini? Ini boro-boro bro. Jangankan orang Indonesia ditangkepin. Orang dari negara lain yang duitnya pun lebih banyak. Lu lihat tuh Zimbabwe, Presiden Robert Mugabe cuci duit di mana? Bukan di Zimbabwe lah. Di Singapura. Filipina, Ferdinand Marcos di Singapura.
Presiden Taiwan tuh yang kemarin masuk penjara, Chen Shui-bian, ternyata cuci duit di Singapura juga. Sampai menteri dari Prancis guys, Jérôme Cahuzac, cuci duit di mana? Di Singapura. Myanmar, Tencent di situ juga. Najib Razak, pahlawan kebanggaan Malaysia, dengan prestasinya ngerampok duit negara 1 MDB. Apa yang terjadi? Ternyata cuci duitnya di mana? Di Zimbabwe, kagak, di Singapura juga. Jadi we're not talking about 1-2 triliun hasil rampokan bupati dari ujung Indonesia. Tidak bro, kita ngobrol duit soal puluhan ribu triliun yang selama ini dibawa lari. Kemana? Ke Singapura. Bahkan lu lihat nih ya dari Business.com ya, di tahun 2024 aja diperkirakan ada 3.500 triliun duit dari Republik Indonesia lari ke Singapura. Pertanyaannya, orang-orang yang sok belain, woi jadi Patriot Bond ini melindungi orang cuci duit di Indonesia, gigi lu, coba lu tanya dulu. Terus harusnya lu udah curiga kalau kemarin Indonesia dibilang Patriot Bond harus dibatalkan karena bisa jadi masuk duit kotor ke sana. Lu pikir dulu, yang ngomong ini siapa? Makanya gua nggak heran ketika Menteri Keuangan kita si Purbaya bilang apa? Singapura itu loh yang ada di balik isu cuci uang di Patriot Bond. Yang nyebarin apa? Indonesia gelap. Yang nyebarin apa? Jangan mau dukung Patriot Bond. Jangan biarin duit-duit itu masuk ke Indonesia. Harusnya duitnya kemana? Ke Singapura, memperkaya mereka Indonesia. Dibudakin aja, Indonesia gunanya macul-macul. Nanam sawit, duitnya buat orang Indonesia, tidak. Buat Singapura aja, kan bodoh. Kok kita mau aja ya kemakan propaganda asing. Jadi lu gak usah heran kalau gue sih gak kemakan tuh bullshitnya Singapura. Agenda mereka, nyerang Patriot Bond kita padahal mereka sendiri. Wah gudangnya rampok. Sama kayak Swiss, gudangnya rampok. Bukan rahasia umum itu guys. Makanya dari sekarang lu harusnya curiga. Lu lihat dong, jangan-jangan nyawa pertumbuhan ekonomi Singapura itu yang lagi diserang sama Indonesia. Kenapa guys? Lu lihat lah rumus GDP itu apa sih? Investasi, konsumsi, ekspor lebih besar dari impor, sama government spending. Ketika Indonesia bikin ekspor satu pintu, yang selama ini duitnya, barangnya, transaksinya kabur ke Singapura, tapi nanti bakal pindah ekspor dari Indonesia. Jangan-jangan itu nyawanya Singapura. Ketika lu lihat data di layar kaca ini menunjukkan memang betul 34% GDP Singapura dari ekspor. Gila. Terus kita keluarin Patriot Bond. Lu tahu Patriot Bond itu menyerang apa? Komponen apa? Dalam GDP Singapura guys. Lu bayangin 1/4 nyawa Singapura ada di investasi. Udah ekspornya kita serang dengan ekspor satu pintu Prabowo. Habis itu apa lagi? Kita serang dengan Patriot Bond. Makanya gak usah heran kalau si Lawrence Wong wajib ngemis-ngemis ke Indonesia guys. Semoga hari ini terbuka lah mata lu tuh. Apalagi sekarang Indonesia mau keluarin senjata yang ketiga guys. Indonesia mau bikin apa? Insentif pajak. Pajak cuma 0%. Buat apa? Pengusaha-pengusaha yang ekspor. Jadi kalau lu eksportir, lu harus siap-siap. Pajak lu jadi 0%. Ini udah gue bilang berulang kali. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, kita harus berorientasi ekspor. Tapi gimana kita bisa menang di pasar ekspor? Kalau pengusaha-pengusaha kita aja di dalam negeri, wah banyak banget setorannya bro. Belum dipalak ormas berseragam tidak berseragam, belum cari tanah susah, belum aturan pajaknya bertumpuk-tumpuk. Brutal, kalah kita dibandingkan dengan Vietnam. Lu buka pabrik orientasi ekspor di Vietnam apa? Dikasih lahannya, dikasih free tax. Lu butuh berapa? 30 tahun, 50 tahun boleh. Tapi lu sedot ya. 50.000 lapangan kerja, oke. Butuh apa lagi? Butuh manusia pak, butuh buruh, dicariin. Butuh apa lagi? Butuh kredit pak, bunga bank. Kasih 1-2%. Asal apa? Lu ekspor karena lu mendatangkan devisa buat negara Vietnam. Jadi ketika Prabowo bermimpi GDP Indonesia 8%, Vietnam udah wujudkan itu guys tahun lalu 8%. Hari ini 10% bentar lagi nih GDP di Vietnam. Makanya gue udah berulang kali bilang Indonesia harus mempermudah pengusaha-pengusaha yang orientasinya ekspor. Pahlawan devisa mereka ini guys. So ketika gue lihat jurusnya Prabowo yang ketiga, insentif pajak 0% bagi eksportir. Pajak 0%. Artinya apa? Lu harus siap-siap Singapura kolaps. Kenapa? Lu bisa bilang hari ini kenapa banyak orang hobi bikin usaha di Singapura. Investasi masuk lewat Singapura. Kenapa? Karena memang pajak mereka yang paling murah se-Asia Tenggara ini guys. Lu lihat ya pajak perusahaan di Indonesia. Lihat di layar kaca guys. Indonesia itu berapa sih pajak perusahaan? 22%. Gila, siapa yang mau invest coba? Filipina 25%, wajar aja. Myanmar 22%. Malaysia 24%. Singapura lu tau berapa? Cuma 17% guys. Jadi gak usah heran kalau orang berlomba-lomba buka usaha di Singapura. Duit, profit, keuntungan mereka dibelokin ke Singapura.
supaya pajaknya lebih kecil. Dan sekarang lu bayangkan kalau Indonesia bikin jadi 0%. Gila, kalau pajak kita lebih rendah daripada Singapura, artinya kita bisa tarik balik nih dana-dana yang selama ini mengendap di Singapura guys. Terus nanti orang pasti nyinyir lagi nih, gila nasib banget jadi rakyat Indonesia, giliran jadi buruh pabrik harus bayar pajak. Giliran pengusaha 0%, anak setan lu. Ya beda, lu mau tarik duit ribuan triliun dari luar negeri supaya perusahaan semangat invest di Indonesia, ciptakan lapangan kerja. Jutaan orang. Gimana mereka mau invest di Indonesia, berani invest di Indonesia kalau pajak kita aja jauh lebih mahal dibanding di Singapura, bahkan dibanding di Vietnam. Buat apa? Ya logikanya kita harus pancing investor itu masuk ke sini, bikin penawaran yang seksi. Jadi lu jangan mau diadu domba. Gua yakin nanti banyak lagi propaganda. Oh ya jangan mau jadi orang Indonesia, jadi WNI sedih banget harus bayar pajak. Giliran pengusaha besar tidak bayar pajak. Hello, mereka ciptakan jutaan lapangan kerja. Mereka bawa devisa masuk. Mereka bakal berkontribusi terhadap apa? Sektor manufacturing kita, terhadap konsumsi kita. Ujung-ujungnya apa? Peredaran duit juga bakal makin bertambah. Makin banyak buruh yang bekerja, makin banyak duit yang beredar. Makin banyak duit yang beredar artinya kos-kosan lu laku, warteg lu laku. Tapi boro-boro bisa laku kalau kawasan industri sepi. Gak ada yang mau buka pabrik. Ujung-ujungnya apa? Kosan lu juga yang kosong melompong guys. Nyambung gak lu sekarang? Kenapa lu jangan mau nanti diadu domba tuh kalau udah banyak investor yang masuk ke Indonesia. Pajak 0%, gua dukung. Wajib. Karena ini bakal berpengaruh guys ke aliran likuiditas raksasa, dana-dana yang selama ini parkir di luar negeri. Yang kedua, bakal ada investasi yang real. Jadi dana asing yang parkir nanti bisa disalurkan buat mendanai proyek-proyek besar di Indonesia. Yang ujung-ujungnya nih kalau eksekusinya bener ya kita semua yang bakal diuntungkan guys. Makanya kalau udah tahu ya gara-gara 3 hal ini, gak usah heran kalau tergopoh-gopoh nih si Lawrence Wong itu datang ke Indonesia. Mau gak mau dia harus segera silaturahim. Sorry nih mas bos, ternyata gue bakal di-attack nih. Bukan cuma ekspornya Singapura yang lagi diserang, tapi sampai ke investasi komponen penting dalam pembentuk GDP Singapura. Real capital mereka bakal kita serang. Selama ini mereka hahi-hahi, cuci duit, koruptor dari seluruh dunia, penjahat perang dari seluruh dunia. Sekarang mereka udah gak bisa. Kita bicara tentang duit puluhan ribu triliun ini guys. Makanya penting banget buat teman-teman perhatikan apa sih isinya MOU sama si Lawrence Wong ini. Yang pertama mau ekspor listrik katanya lintas batas. Yang kedua mau investasi solar di Morowali. Yang ketiga katanya mau bikin kawasan industri di Kendal. Yang keempat katanya mau bikin bisnis carbon credit. Yang kelima katanya mau ada kerjasama pertahanan. Idih amit-amit gue sih kerjasama pertahanan dari Singapura, aneh banget. Harusnya apa mereka yang tor sama kita? Kenapa kita jadi harus setor duit ya masih Singapura? Ogah gue. Yang keenam apa katanya mau ada kerjasama di bidang AI. Yang ketujuh katanya bakal ada kerjasama strategis di bidang infrastruktur digital. Penting gak ini? Menurut gua enggak, bukan kita yang butuh Singapura guys. Itu duit kita juga. Udah gue bilang berkali-kali, duit itu duit kita juga. Mereka yang butuh kita. Buat apa coba lu? Misalkan infrastruktur digital mau kerjasama dengan Telkom. Berapa sih penduduknya Singapura? Lebih cuan mana lu pasang tower BTS di Indonesia sama di Singapura penduduknya cuma supil? Aneh. Ya jelas Singapura lebih seneng bisnis di sini, makanya dia beli saham Telkomsel si Temasek. Ya penduduk kita ratusan juta ya cuannya mah gede banget. Jangan sampai lah kita bikin MOU yang ujung-ujungnya apa? Menjual rakyat kita sendiri. Ujung-ujungnya apa? Mereka yang tambah cuan, kita cuma jadi penonton. So kerjasama ini menguntungkan Indonesia apa menguntungkan Singapura guys? Nanti kita bakal lihat nih di bagian akhir video. Karena adalah kewajiban guys buat Lawrence Wong menyembah Indonesia guys. Jangan salah, lu harus punya kebanggaan jadi rakyat Indonesia. Berulang kali gue bilang Singapura itu bakal makin nyungsep kalau Indonesia jadi bangsa yang berani guys. Kalau Indonesia jadi bangsa yang mandiri. Lu lihat data real di layar kaca. Tahun 2024 Prabowo naik jadi presiden, GDP Singapura 5,3%. Hahaha mereka petantang-petenteng bisa kita kadalin nih Indonesia nih, kita perbudak lagi nih. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Yang ada ramalan Benix yang jadi kenyataan. Prabowo naik jadi presiden, Singapura tambah miskin, tambah nyungsep. Karena di tahun 2024 GDP dia 5,3%. Tahun 2025 lihat di layar kaca, GDP Singapura turun ke 5%. Tahun 2026 GDP Singapura turun lagi guys ke 3,6%. Tahun 2026 GDP Singapura diproyeksikan turun lagi ke 3,6%. Tahun 2027 turun lagi ke 2,5%. Artinya selama Indonesia berani nih, kita pasti makin digempur nih sama mereka nih. Dan mereka wajib lakukan ini, wajib
wajib propaganda Indonesia, wajib bikin kerusuhan di Indonesia. Wajib guys. Karena data yang lu lihat di layar kaca adalah angka faktual. Perekonomian Singapura wajib tambah nyungsep kalau lu pengen Indonesia tambah maju. Tapi apakah mereka akan diam saja? Tentu tidak. Mereka akan bikin kerusuhan. Mereka akan ciptakan ketidakstabilan. Mereka akan sebarkan isu Indonesia gelap, Indonesia bubar. Mereka akan masuk ke para pengkhianat-pengkhianat bangsa di partai-partai kita, di jenderal-jenderal kita, di oknum-oknum yang bisa dibeli guys. Harus. Kenapa? Buat melindungi kepentingan bangsanya sendiri. Makanya Indonesia wajib guys segera merapatkan barisan. Apalagi kalau lu lihat ya, gue sih jujur aja hasil pertemuannya gimana? Apakah Indonesia digadaikan ke Singapura? Lu nilai sendiri deh. Hasil pertemuan Indonesia dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong versus pertemuan Indonesia dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Lu lihat mukanya nih, dia ketemu sama Lawrence Wong. Mukanya si Prabowo butek ya, mukanya Lawrence Wong tambah butek lagi nih. Kayaknya mereka di sana nggak ngopi-ngopi santai tuh. Kayaknya Singapura bakalan tambah stres nih. Kayaknya mereka tidak berhasil ngadalin Indonesia ya. Kayak dia tidak berhasil membodoh-bodohi Indonesia. Butek mukanya si Lawrence Wong. Beda loh sama Narendra Modi. Narendra Modi datang disambut luar biasa bro, dikawal sama pesawat jet sama TNI. Begitu mendarat langsung dianugerahi tanda kehormatan tertinggi guys di Republik kita. Namanya Bintang Republik Indonesia Adipurna guys. Lu bayangin ya, naik pesawat turun-turun dapat medali. Narendra Modi udah dapat medali, dapat tanda kehormatan, dapat pengawalan pesawat jet, dapat sambutan tarian tradisional kita. Jadi sangat ramah banget kita sama Narendra Modi. Sampai diajak lu jalan-jalan ke Candi Prambanan guys. Wah gue happy banget lah ya. Semoga kita tambah cuan nih berarti nih sama India guys. Kita bisa dapat win-win solution sama mereka. Dibandingkan sama Singapura nih. Karena kalau lihat fotonya sama si Modi, si Prabowo agak senyum nih. Tapi kalau sama si Lawrence Wong, butek bro mukanya Prabowo bro. Tapi lebih butek lagi mukanya Lawrence Wong ya. Kayaknya dia kesel banget nih si Lawrence Wong. Mampus kau. But anyway, menurut kalian sendiri gimana guys? Dari perbedaan nih penyambutan kita terhadap orang nomor 1 India dan orang nomor 1 Singapura, menurut lu ini menandakan sesuatu gak sih? Ini merupakan pertanda baik atau pertanda buruk nih? Dan pertanyaan selanjutnya, kalau Indonesia udah mulai berani nih mengawal sumber daya alamnya sendiri, bikin ekspor satu pintu, bahkan pajak bakal kita turunin. Menurut lu Singapura bakal diem aja nggak? Atau dia bakal melakukan serangan balasan yang lebih sadis lagi, lebih brutal lagi? Karena pada intinya gerakan Singapura udah berhasil Benix prediksi. Dan pemerintah bentar lagi bakal dikerjain ya. Jadi ada koordinasi yang terstruktur antara pejabat setan di Singapura dengan di Indonesia. Dan lu bakal saksikan di bulan Mei rupiah itu akan dihancurkan nilai tukarnya terhadap bukan US dollar tapi terhadap Singapore dollar. Teman-teman di sini follower gua banyak yang dari Singapura. Congrats buat kalian. Nilai tukar lu bakal makin powerful terhadap rupiah. Karena sebelum Singapura melancarkan serangan terhadap rupiah, gue udah kasih warning guys. Siap-siap ya guys, hari ini masih bulan April. Tapi bulan depan lu harus siap lihat rupiah dihancurkan sama Singapura. Jadi kenyataan. Pertanyaan selanjutnya gue sebenarnya simple guys. Lu udah tahu belum? Setelah pertemuan antara Prabowo dengan Lawrence Wong, yang ujung-ujungnya menghasilkan muka cemberut si Lawrence Wong, lu harusnya udah tahu kan? Serangan selanjutnya yang akan dilancarkan oleh Singapura dalam bentuk apa? Dan dia wajib luncurin di bulan apa? Udah tahu belum? Dan lu setuju gak kalau Benix bikin video lanjutan membahas secara tuntas apa strategi Singapura selanjutnya dan serangan apa yang dia akan lancurkan dan di bulan apa serangan itu harus dirilis guys? Penasaran gak lu? Lu setuju gak kalau kita bikin video part 2? Kalau lu setuju segera like video ini sebanyak-banyaknya, begitu mencapai 24.000 like dalam 24 jam kita bakal bikin video khusus part 2 tentang serangan Singapura jilid 2 tahun 2026 guys. Spesifik dengan bulannya dan bentuk serangannya apa guys. Seru nih, karena serangannya wajib diluncurkan di tahun 2026 sebelum bulan November. Emang ada apa ya bro? Oke guys, segera share video Benix ke tetangga kamu, teman kamu, pacar kamu, supaya Indonesia makin cerdas lagi guys. Ditunggu komentar kalian, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.